damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Hari ini renungan firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat yang keempat. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan bagi kita semua di hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Tema renungan hari ini adalah Tuhan selalu punya tujuan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada sebuah cerita mengenai seorang raja yang pergi berburu hewan di hutan bersama 5 prajurit dan 5 menterinya. Di tengah perjalanan berburu itu, raja tersandung sebuah batu kecil dan kemudian jatuh terguling ke bawah lembah-lembah. Para menteri dan prajuritnya pun menertawakan seorang raja yang tersandung jatuh oleh sebuah batu kecil. Dan kemudian pada saat raja dibantu oleh para prajurit dan menteri-menterinya untuk bangun kembali, raja sangat marah dan menyalahkan batu kecil tersebut, menyalahkan prajuritnya dan menyalahkan para menterinya karena mengakibatkan tangannya patah. Kemudian raja memutuskan untuk kembali ke kerajaan. Dan sepanjang perjalanan pulang, raja tidak henti-hentinya marah, menggerutu dan menyalahkan menteri serta para prajuritnya. Namun pada saat perjalanan pulang itu, mereka dihalangi oleh suku yang menguasai hutan tersebut yang terkenal dengan penyembahan berhalanya. Raja, menteri dan prajuritnya pun ditangkap dan ditawan oleh suku tersebut. Dan malam harinya, raja, menteri dan prajuritnya akan dipersembahkan sebagai korban kepada dewa-dewa suku tersebut. Sebelum mereka dikorbankan kepada dewa-dewa dengan cara dibakar, mereka semua harus dicek terlebih dahulu. Karena korban persembahan kepada dewa tidak boleh yang cacat. Dan didapatilah bahwa dari semua mereka hanya raja yang kedapatan cacat. Dan raja malam itu juga dilepas dan disuruh meninggalkan suku itu, karena orang cacat merupakan aib atau hal yang memalukan di tengah suku tersebut. Maka oleh karena tangan yang patah, sang raja diselamatkan dari kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah Tuhan selalu punya tujuan di dalam hidup kita. Dan semua peristiwa dan masalah yang kita alami, baik dan buruknya, hari ini Tuhan selalu punya tujuan di dalamnya. Sekalipun hidup saya dan saudara dalam masalah yang berat hari ini, percayalah bahwa Tuhan punya tujuan yang indah melalui masalah yang berat sekalipun. Tuhan dapat memakai orang yang sulit dinasehati untuk membentuk hidup saya dan hidup saudara. Tuhan dapat memakai motor atau mobil yang mogok agar menyelamatkan kita dari kecelakaan. Tuhan juga dapat memakai masa-masa sulit keuangan untuk menyelamatkan keluarga kita. Tuhan juga dapat memakai masa sulit dalam pekerjaan, masa sulit dalam masa depan, masa sulit tentang jodoh, maupun ketika doa saya dan saudara belum dijawab Tuhan. Untuk semuanya itu, Tuhan punya tujuan. Tetaplah percaya dan tetaplah bersabar, agar dalam masa-masa demikian kita dapat melewati dan melihat bahwa Tuhan kita sungguh sangat baik, karena Tuhan selalu merencanakan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena untuk semuanya itu Tuhan punya tujuan bagi hidup kita, agar kita tidak jauh darinya. Dan keselamatan bagi hidup saya, bagi hidup saudara, dan bagi hidup semua orang yang percaya kepadanya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan hari ini. Kami belajar bahwa dalam masa sulit, dalam masa sukar, dalam masa apapun yang kami lewati, berat sekalipun itu, kami tahu bahwa ada tujuan Tuhan yang indah dan terbaik bagi kami.
Ajar kami untuk terus melewati, kuat, dan memahami setiap tujuan dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan